Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sahabat Kristus, bagian firman Tuhan di atas sudah terlalu populer. Bahkan sudah banyak dibuat lagu dari ayat ini. Tapi mari saya ajak untuk kita melihat dari pemahaman hati yang paling dalam. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa ini merindukan sungai karena saat itu posisinya sedang diincar oleh pemburu. Dia tidak berdaya untuk melawan, menghindar kemana saja akan tetap dikejar oleh pemburu tersebut. Rusa ini merindukan sungai bukan karena haus, tapi karena di dalam sungai itu dia bisa menghindar dari sergapan pemburu. Sungai akan menetralisir bau tubuh rusa sehingga pemburu akan seperti kehilangan jejak. Ketika rusa ini masuk ke dalam sungai, bau tubuhnya akan tidak lagi tercium oleh pemburu. Oleh karena itu, rusa membutuhkan sungai untuk dia menyembunyikan diri. Memang sepertinya pengecut, tapi hanya di dalam sungai itu hidupnya aman dan diselamatkan. Kalau tidak ada sungai, dia mati. Demikian juga ketika jiwa kita seperti tertekan dan begitu depresi karena banyaknya pergumulan hidup. Ternyata kita sampai pada titik bahwa Tuhan saja yang kita butuhkan. Apakah Anda pernah mendengar ungkapan sinis seperti ini? Kalau cuma doa saja tanpa usaha ya tidak ada artinya. Orang kok kerjaannya cuma doa, ya mestinya ada usaha dong. Ada sesuatu yang dikerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kadangkala karena terlalu berat beban hidup yang dihadapi, orang jadi tidak tahu apalagi yang harus diperbuat. Ketika hutang sudah jatuh tempo dan ditagih terus, belum lagi kebutuhan yang makin mendesak. Saat penyakit mulai bertambah kronis dan tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk mengatasinya. Sewaktu keadaan keluarga sepertinya berantakan dan tidak tahu bagaimana bisa dipulihkan. Demikian juga berbagai kesulitan hidup lain yang tidak pernah diduga. Saat itu kadang tidak tahu apa yang kita harus perbuat selain berdoa. Sahabat Kristus, ketika segala sesuatu melanda hidup kita dan membuat kita putus asa, bisa jadi cuma berdoa yang bisa kita lakukan. Tidak apa-apa, sesungguhnya itu adalah usaha terbaik yang bisa kita kerjakan. Berdoa bukan berarti tidak melakukan usaha. Saat kita berdoa, sebenarnya itu adalah tindakan supranatural yang justru mengatasi keadaan alamiah yang saat ini kita alami. Sekali lagi, ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan iman yang akan mengatasi masalah hidup yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi berdoa itu sebenarnya juga suatu usaha, suatu tindakan, dan suatu pekerjaan atau suatu tindakan yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jangan pernah putus asa. Kalau cuma berdoa yang bisa kita lakukan, justru berdoa itulah yang mampu menyelamatkan hidup kita. Kelihatannya remeh, sinis, dan kecil sekali yang bisa kita lakukan. Tapi percayalah, ketika kita berdoa, tanpa disadari, kita sedang menghimpun kekuatan besar yang tidak pernah kita perkirakan. Tiba-tiba saja masalah kita beres. Tidak terduga pergumulan kita selesai. Tidak disangka persoalan kita teratasi.
Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih boleh berkesempatan mendengarkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dikuatkan sekali lagi ya Tuhan, bahwa ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan, seharusnya kami datang kepadamu, seharusnya kami menyatakan diri untuk menyerah kepada Tuhan. Dan seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Dan hari ini kami berkata, ampuni kami Tuhan. Kalau semua seringkali gagal yang kami lakukan. Dan kalau cuma berdoa yang bisa kami lakukan, sesungguhnya itu adalah usaha terbaik yang bisa kami kerjakan. Kami enggak mau menyanyiakan segala yang ada pada kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang bisa Engkau berikan. Dan kalau cuma berdoa itu saja satu-satunya usaha yang kami bisa kerjakan hari ini, kami akan melakukannya ya Tuhan. Kami akan mengerjakannya. Kami tidak mau menundanya. Kami mau banyak datang pada Tuhan untuk mohon pertolongan, untuk mohon belas kasihan, dan untuk mohon kebaikan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Kalau cuma berdoa yang bisa kami lakukan hari ini, kami mau mengerjakannya ya Tuhan. Sebab disitulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Tuhan menuntun, mengawal, menjaga, menyertai, memelihara, dan memberkati setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jangan pernah meninggalkan kehidupan doa. Sebab doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.